المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam satu pembahasan untuk memberi sambungan tentang salat daim yang kemarin. Bahasan yang kemarin saya sudah memberikan jawaban tentang bagaimana salat daim itu ada. Istilah salat daim ini memang agak lebih dijahirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebenarnya salat daim ini juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Kitab Ihya Ulumuddin di bab Ajaibul Qalbi, tapi beliau mencukupkan hanya menyebut istilah bahwa ada orang yang melakukan yang disebut dengan salat daim. Apabila orang sudah, menurut beliau, apabila orang sudah khusyuk dan bagus memahami salatnya, maka orang-orang tertentu dapat sampai kepada pengertian salat daim. Tapi beliau tidak membahas bagaimana salat daim. Nah, oleh Syekh Abdul Qadir Jalani salat daim dibahas ya. Dibahas secara panjang lebar. Yang kemarin salat daim itu memiliki syarat, ternyata syaratnya adalah salat jahiriyah. Jadi orang bisa melakukan salat daim apabila dia sudah melaksanakan salat 5 waktu. Ini satu. Atau dengan kata lain lebih sempurna lagi, selain salat 5 waktu, salat sunat ya, salat sunat maupun salat 5 waktu, baik munfaridah bersendirian maupun berjamaah atau berjamaah. Wafi makna salatud daim, makna daripada salat daim adalah fi jihatil qalbi, yaitu salat pada hati. Dari makna zikrullah daiman. Jadi salat daim itu ialah zikir seseorang di hatinya yang terus menerus. Nah, itu sampai situ. Karena tujuan daripada salat jahiriyah yang kita kerjakan itu adalah menghadirkan hati ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la salata illa bihuduril qalbi, tidaklah salat seseorang kecuali dengan menghadirkan hati ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi penjelasan beliau, wassalatu syariah. Salat-salat yang bersifat jahiriyah itu muaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin qamsi maratin. Salat syariah itu selalu diikat dengan waktu. Betul, ada johor, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Maka karena itu dia adalah muaqqatatun. Dia terikat dengan satu yang disebut dengan waktu padanya. Bi kulli yaumin wa lailatin, pada siang hari maupun pada malam hari. Yang jumlahnya adalah khamsu maratin. Ada 5 waktu ya. Was sunnatu, dan sunnahnya ayyusalliya hajihi salatu fil masjidi bil jamaah mutawadzihan. Kemudian disunatkan pula untuk sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid sebagai dengan mutawadzihannya, dengan jihad di hatinya ilal Ka'bah, yaitu kepada Ka'bah, atau dengan kata lain dadanya mengarah kepada Ka'bah. Itu syarat-syarat daripada yang jahiliyah itu. Wa tabi'an bil imami, dengan mengikuti imam, dengan cukupi mengikuti imam secara mutabi, secara pengikutan yang taklidiyah, mengikuti dengan benar-benar, tidak boleh mendahului imam, tapi tetap dengan syarat bila riya wa sum'ah, dengan syarat tanpa riya dan sum'ah. Wasani sholatul tarekah atau salat batin, atau yang disebut dengan tadi sholatul daim ya, salat daim. Adapun salat daim ialah fahiya mu'abadatum fi umrihi. Salat daim itu sepanjang hidup. Nah, itu bedanya. Salat daim itu sepanjang hidup, sepanjang pikuli waktin wa saatin wa dakika, setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Itu yang dimaksud dengan salat daim.
Bisa Anda melakukan itu? Menjadi masalah kan sering tidak bisa, tapi ya tidak bisa daimnya belang kambingan ya, bahasa Banjar belang kambingan, atau bahasa modernnya mungkin partisi ya tidak apa-apalah, tapi sudah menuju kepada daim ya. Pada partisi atau juz'iyah tidak apa-apa, boleh juz'iyah ala juz'iyatin. Wa masjidihal al-qalbu, maka masjidnya sholat daim itu yaitu nanti pada batin, ya ada al-qalbu, yaitu hati. Jadi masjidnya itu di hati ya. Kalau Anda tidak memperhatikan hati Anda, sama seperti Anda tidak ke masjid gitu kan. Wa jama'atuha, jamaahnya adalah ijma' kawiyul batin, adalah kumpulan daripada kekuatan batin, ala istighali bi asma'i tauhid, dengan menyibukkan diri pada nama-nama Allah, dengan menyebut nama Allah, seperti ismu zat Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, atau apa saja. Biasma'i tauhid, dengan nama-nama tauhid seperti Allah, Jat wajibal wujud, Allah, 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 di hatinya ada begitu, Allah, Allah, atau la ilaha illallah, Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allah. Diulang-ulang terus, bila dia dapat seharian dan semalaman begitu berzikir, atau kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar di hatinya seharian penuh, maka dia menjalankan sholat daim. Sholat daim dengan syarat itu yang syariahnya dikerjakan, yang jahirnya. Wa imamuha, imamnya adalah apa? Asyauku bil fuadi, asiknya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita perdalam bagaimana cara supaya fuad kita itu asik kepada Allah, asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu uniknya di dalam ilmu Ma'rifatullah itu, mencengangkannya adalah kita mengasikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiblatuha, kiblatnya adalah al-hadratul ahadiyah. Nah, konteks hati itu, tawajuhnya hati itu, atau disebut dengan hadrah, hadirnya hati itu selalu pada pengertian ahadiyah, keesaan Allah, wa jamalus samadiyah, dan keindahan Tuhan tempat dia mengadu. Inilah kiblatul hakikah, tempat wujud segala harapan, begitu ya. Segala harapannya hanya kepada Allah, diarahkannya hatinya, jiwanya, untuk bahwa tempat harapannya bergantung kepada Allah, yang beri anugerah Allah, segala-galanya bagi hidupnya hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Nah, ini adalah gambaran kejiwaan orang sholat daim. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana gambaran orang sholat daim, seperti itu tadi tuh. Wal qalbu warruh masgulun bihajihi sholati ala dawam. Nah, ini hati dan ruhnya disibukkan untuk mengerjakan sholat ini secara terus menerus. Dawam itu artinya terus menerus. Wal qalbu la yamutu wa la yanam, sebenarnya hati itulah yang tidak akan pernah mati dan tidak pernah tidur. Jadi hati itu tidak pernah mati dan tidur, kata beliau, kata Syekh. Hati karena itu dia sanggup untuk melaksanakan sholat terus menerus, yang disebut dengan sholat daim. Karena itu Nabi pernah mengatakan, kata beliau, la tanamu aini, mataku tidak tidur. Tanamu aini, mataku tidur, wala tanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur. Nah, ini tadi itu, fal qalbu la yamutu wa la yanam, maka hati itu tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Wa huwa masgulun bin naumi, karena itu dia bisa sibuk meskipun seseorang itu ketika bangun, wal yaqzah, atau ketika dia bangun, baik ketika dia tidur maupun ketika bangun, bihayatil qalbi, dengan kehidupan hati itu, meskipun bila sautin, tanpa ada suara, wala qiyam wala qu'ud, tidak ada berdiri, tidak ada duduk, tapi mukhatabatun, tapi dia dapat tetap berbicara. Inilah makna biqaulillahi ta'ala fi kitabil karim, di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ayat ini adalah makna kepada engkaulah kami menyembah ya Allah, karena engkaulah yang berhak disembah,
dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Mutabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti tetap metode tata cara mutabi'an, berwasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup, tata cara abadun sebagai seorang hamba. Nah, ini bagaimana bisa kita lakukan salat daim ini. Kalau ada pembicaraan bagaimana gambaran tentang orang salat daim, itu berarti dia berzikir terus menerus, setiap saat dia mengingat Allah, setiap saat dia mengingat Allah, di hatinya, tawajuhnya, Ka'bahnya. Yang biasa salat johir itu adalah Ka'bah, tawajuhnya ini sekarang hadrah Allah, jadi Ka'bahnya hadrah Allah terus hatinya. Karena itu orang yang selalu begini-begini ini tidak hidupnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ada seseorang nanti bingung bagaimana nanti kalau sudah begitu, bagaimana mencari rezeki, bagaimana berkehidupan di dunia. Bisa saja, tapi karena memang belum dialami lalu tidak tahu ya. Kalau sudah mengalaminya, insya Allah mengerti bahwa nanti kalau mencari rezeki, mencari nikmat Allah yang lain dan fadilah di kehidupan ini secara otomatis ada gerakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada iradah Allah untuk mendapatkan itu. Nah, itu mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.